Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel On Marketer. Kita sekarang di minggu ini kita bahas pencapaian di bulan Oktober di fashion anak itu seperti apa, dan kita breakdown bareng-bareng dilakukan strategi apa di bulan Oktober, dan bulan November itu harus seperti apa. Kita langsung cek aja. Oke, langsung aja kita breakdown pencapaian di bulan Oktober ya. Sini kita lihat performa tokonya di bulan Oktober ya. Oktober ini pesanan dibuatnya dengan total 645 juta ya, setengah M lebih. Terus kalau kita lihat di bulan sebelumnya, di bulan September itu 196, berarti kenaikannya hampir 3 kali lipat ya, 3 kali lipat lebih lah secara kenaikannya ya. Terus di sini kita coba apa aja yang telah kita lakukan ya untuk pencapaian dengan pesanan 16.641. Nah, kita bahas step by step, detail per detailnya ya. Di sini kita ada promosi di sini ada promo toko juga, ini udah pasti udah familiar lah ya promo toko, dan setiap produk juga pasti di bawah promo tokonya pasti ada promo tokonya. Ada paket diskonnya di sini, paket diskon di bulan Oktober ini 0 ya, paket diskonnya kita tidak pakai paket diskon. Jadi kalau misalkan memang mau growth lagi bisa ditambahkan dengan paket diskonnya juga. Ya, paket diskon tuh kayak beli 3 potongan 1.000, karena udah banyak voucher sebenarnya yang kita buang. Jadi di sini saya nggak pakai. Di sini voucher ikuti toko udah pasti perlu ya, voucher ikuti toko buat memancing follower. Di sini voucher ikuti toko itu bulan Oktober ya. Nah, diklaim kan 39.000 nih diklaim, tapi yang jadi pesanannya 14 tuh. Jadi diklaimnya itu penting buat jadi follower, jadi dia klaim tapi dipakai enggak gitu ya, ibaratnya gitulah. Terus di sini juga di voucher toko saya ini yang paling powerful nih, yang paling gede pasti ini. Nah, voucher toko saya ini penjualannya kan hampir setengah M nih ya, penjualan setengah M, yang diklaimnya 387.000 nih ya, yang diklaimnya ya, yang diklaim ya, tapi yang dibelinya 10.694 pakai voucher itu. Jadi jangan khawatir vouchernya banyak juga yang jadi pembelian itu nggak sesuai yang diklaim sebenarnya. Terus flash sale toko saya nih, flash sale toko saya di sini 526 pembeli atau 556 pesanan nih. Berarti flash sale toko saya pun ini penting banget ya dilakukan oleh teman-teman. Selain memang bisa menjadikan konversi, juga bisa memancing flash sale toko Shopee ya. Flash sale Shopee kita dapat gitu. Nanti kita masuk ke step-stepnya ya. Combo hemat, game toko juga penting. Kalau combo hemat ini, karena kenapa saya pakai masih combo hemat, karena buat strategi. Jadi mengawinkan produk fast moving dengan yang slow moving gitu ya. Jadi penting banget ini juga dipakai oleh teman-teman juga. Terus kita lihat game tokonya. Nah, game toko kan total dimainkan 341 tuh, penjualan 43.000, kecil ya memang ya. Tapi ini otomatis visitor itu ke toko kita itu betah lah ibaratnya ya. Memang mengharapkan voucher, tingkat partisipasinya 75%, hadiah digunakannya 2, padahal hadiahnya udah banyak tuh ya. Jadi sebenarnya buat agar pixel di pengguna itu, pixel kita tuh nempel, jadi direkomendasiin di produk pengguna itu penting,
Karena memang ketika dia klik salah satu produk kita atau visit ke toko kita, otomatis direkomendasi di akun dia itu bakal ada terus gitu ya. Jadi jangan permasalahkan bahwa bulan ini sedikit misalkan di sininya, tapi efeknya itu bisa di retargeting. Terus ini yang paling powerful di ketika live itu penting banget untuk saat ini ya, karena memang di sini juga bisa kelihatan hampir setengahnya ya, hampir setengahnya dari live gitu. Jadi live itu sebenarnya hanya sebagai alat tangkap aja ya, alat tangkap. Trafiknya harus kita siapin juga, trafiknya dari misalkan iklan juga, ketika visit ke toko ada live dia masuk gitu. Jadi bukan hanya sebatas live aja, terus live juga ketika pertama pasti visitor sedikit gitu, tapi lambat laun semakin bertambahnya follower, semakin mudah kita untuk memancing follower kita untuk join live juga ya. Terus juga ada broadcast chat yang kita share untuk selain merekomendasikan produk ataupun selain merekomendasikan adanya flash sale, adanya juga live juga, jadi dioptimalkan itu ya. Ini chat broadcastnya. Nah ini datanya ya, data selama bulan Oktober itu. Jadi ini buat gambaran teman-teman bahwa ketika kita melakukan aktivitas di dalam toko itu semua ada impactnya gitu ya. Jadi jangan sampai nggak melakukan beberapa strategi di dalam tokonya ketika mau growth tokonya. Nah terus kita coba kita lihat di sini di fitur ini, di promosinya. Nah di promosinya yang ini ya, nah ini ada promo voucher nih. Tuh di sini kan saya ikutan semua tuh, ikutan semua ya, ikutan semua. Ini untuk bulan November dan Desember. Jadi terus aja untuk meningkatkan trafiknya, flash vouchernya juga digunakan terus gitu ya. Sambil yang kemarin saya share tentang masalah tool calculate flash voucher sambil digunakan gitu ya, biar tidak kejebak di situ. Poin intinya di sini buat dapetin traffic nih ya. Jadi kalau flash voucher itu traffic dapat, otomatis konversi juga dapat. Karena memang kenapa? Karena biasanya pembeli untuk fashion anak itu ibu-ibu ya, atau mamah muda itu, karena memang pasti mencari voucher dulu tuh baru produk gitu ya. Jadi fungsi ini buat dapetin traffic. Nah trafficnya itu nanti dihajar sama iklan produk serupa, retargeting. Terus ketika pixelnya nempel terus aja retargeting. Nah jadi saran saya ketika flash voucher digunakan ya, traffic ada, cuman trafficnya kayak pelana kuda tuh ya. Jadi harus juga dibarengi dengan retargetingnya, produk serupanya. Nah produk serupanya, nah ini kan omset tadi 600-an ya, 600 jutaan. Terus di sini kalau lihat dari iklannya, dari sisi iklannya sebulan itu berapa gitu ya. Nah ini sebulan itu 12.800.000, berarti sekitar 2%an lah, 2% lebih dari total omset. Nah kenapa iklannya bisa kecil kayak gini, bisa 2% kayak gini, karena dari sisi trafiknya itu kita olah menjadi konversinya itu secara betul gitu ya. Maksudnya trafik itu kan datang tuh. Nah ketika kita tidak di retargeting, nah otomatis trafiknya itu sayang, sia-sia gitu ya. Jadi di retargeting banyakin iklan produk serupa tuh, produk serupa. Ini intinya ini untuk retargeting tuh, produk serupa ya.
ini juga teman-teman kalau misalkan di ads-nya itu jangan khawatir tentang masalah boncos atau apa, karena ini investasi lah ibaratnya ya. Ini kan kita combine traffic plus voucher, traffic flash sale, traffic campaign ya. Terus kita retargeting dengan produk serupa gitu. Produk serupa dan pencarian juga ya. Otomatis kita double tuh trafficnya. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi bahwa di iklan itu berapapun bagusnya efektivitas iklan ataupun misalkan tingkat konversinya 7,43, ini tingkat konversinya 13,53% gitu ya. Terus efektivitas iklannya 6,32, 11,49, 10,21. Nah, mungkin terlihatnya bagus gitu ya. Cuman teman-teman juga harus pahami bahwa ketika ininya bagus, ini bagus misalkan ya, lihat juga biaya per konversinya ya. Jangan sampai kejebak gitu ya. Ketika saya ini udah bagus, efektif iklannya udah bagus, tapi tingkat konversinya juga udah bagus gitu. Tapi biaya per konversinya tinggi gitu. Itu juga harus jadi perhitungan ya teman-teman ya. Jadi ketika biaya konversinya kenapa kita harus jadi patokan? Karena teman-teman yang tahu profitnya berapa, labanya berapa gitu ya. Jangan sampai OPEX iklan juga melebihi dari laba teman-teman. Nah, biaya konversi ini sebagai patokan mutlak ya. Sebagai patokan mutlak, kalau ini sebagai rambu-rambu ya. Kalau misalkan ini persentase klik ini kan ketika produk kita tampil itu berapa sih, berapa persen yang diklik gitu ya, berapa persen yang masuk ke produk kita gitu ya, ketika produk kompetitor berjajar dengan kita. Nah, ini biaya per konversinya kan penting nih. Berarti Rp5.453 itu untuk menghasilkan satu pesanan. Nah, satu pesanan lagi hitung lagi sama teman-teman. Kira-kira rata-rata pesanannya itu 1, 2, atau 3, atau 4, atau 5, atau 6, dan seterusnya gitu. Ketika udah dapat rata-ratanya misalkan 3, ya biayanya per konversinya itu berarti 5.000 per 3 produk gitu ya. Jadi satu pesanan itu 5.453. Terus di sini yang boxer anak ini satu pesanannya 3.339. Nah, teman-teman saya mau tunjukin ini yang besar nih misalkan nih. Mana nah. Biaya konversinya untuk satu pesanan itu 17.534. Nah, ini yang mesti kita perbaiki gitu ya. Perbaiki dari sisi entah apa, memang dari sisi biddingnya ataupun dari sisi kata kuncinya. Ini yang mesti kita bedah nih ya. Jadi di bulan berikutnya tidak ada istilah yang sampai 17.500 per biaya konversi. Tapi anyway nggak apa-apa, ini karena ketutup sama semua ya, semua ketutup tuh ya. Jadi kalau misalkan memang di sini boncos, tapi di sini enggak gitulah ya. Jadi saling menutupi. Nah, retargeting tuh penting karena memang terbukti biayanya murah juga ya, produk serupa biayanya murah, terus lebih efektif karena kita menyasar orang-orang yang sudah dianggap oleh sistem itu menyukai produk kita karena sudah pernah klik gitu ya. Jadi ditargeting di produk serupa ataupun di kamu mungkin suka rekomendasi gitu ya. Ini masuknya ke sini. Jadi fungsi produk serupa itu penting ketika traffic datang banyak, nah perlu di retargeting. Itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman main flash voucher jangan lupa juga minimalnya itu iklannya itu produk serupanya jalan gitu. Ya biar lebih powerful, lebih selaras gitu. Jadi jangan sampai flash voucher itu kan ketika vouchernya diklaim, dia visit misalkan, dia nggak tahu produknya apa gitu. Ya, dia nggak tahu passion anaknya seperti apa gitu. Makanya penting buat retargeting juga. Nah, terus kita lihat breakdown juga untuk data campaignnya ini seperti ini ya. Ini di hide dulu data campaignnya. Ini data campaign 2023 secara keseluruhan lah ya.
Nah ini kan kita tarik nih, untuk yang ini kita kasih tanda kuning. Nah ini kan ada beberapa store di bulan ini, bulan September ini secara flash sale-nya 8 ya. Terus secara flash voucher-nya 115. Terus di sini promo MP-nya 131 nih ya. 131. Nah, kita lihat di bulan Oktober berapa? Bulan Oktober tuh. Dari flash voucher ini kan naik nih, flash vouchernya jadi banyak, jadi 10. Terus di sininya 123, di sininya juga 144 gitu ya. Grand totalnya 144. Kalau tadi ini grand totalnya September 131. Nah, dari sini aja udah ketahuan nih, exposure pasti naik gitu ya. Jadi konversi juga pasti naik otomatis gitu ya. Kalau misalkan tool ini teman-teman sudah lakukan lebih dari bulan kemarin gitu. Ya, kalau misalkan bulan kemarin 131 campaign ya, baik promo MP ataupun flash voucher ataupun flash sale. Nah, ketika di bulan Oktober 131, bulan Oktobernya ini di angka 144, secara proyeksi penjualan itu pasti otomatis akan naik dengan sendirinya gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini aja by data aja, udah kita tinggal tunggu aja ya, penjualan ini otomatis pasti naik gitu. Jadi teman-teman juga harus lihat datanya juga, apa sih yang akan terjadi di hari besok, apa yang akan terjadi di hari ini misalkan. Kenapa seperti itu? Karena di sini punya acuan seperti ini contohnya ya. Di bulan November sekarang, di sini itu ada flash sale pada tanggal 1 ya. Ada juga flash sale pada tanggal 4. Nah, hari ini nih ada juga flash sale. Ada juga pada tanggal 7 dan 8. Nah, kita kan udah tahu nih bakal ada flash sale. Terus apa yang mesti kita lakukan? Ya, kita broadcast chat ya, dioptimalkan ya. Jadi misalkan jangan sampai ketika ada momen flash sale kita juga nggak share nih ya, makanya harus selaras antara chat broadcast dengan flash sale dengan live, itu harus selaras. Kita infokan juga ke host bahwa produk A ini sedang flash sale, jadi tampilkan di etalase 1 misalkan. Nah, seperti itu ya. Jadi efektivitas ketika kita melakukan campaign ataupun flash sale ataupun flash voucher itu lebih efektif gitu, lebih selaras. Nah, itu logikanya sebenarnya teman-teman ya. Jadi jangan sampai hanya asal broadcast chat, asal live, asal ikutan campaign tapi tidak tahu kapan harus melakukan sesuatu gitu. Jadi kalau misalkan tanggal 4 November otomatis produk yang kita flash sale kan stoknya harus tersedia gitu ya. Jangan sampai stoknya udah kosong, udah daftarnya hari ini misalkan flash sale-nya minggu depan, nah ternyata minggu depan stoknya sudah tidak ada. Nah, itu juga bahaya juga. Jadi perhatikan juga ketersediaan stoknya juga sudah harus powerful itu ketika flash sale ya. Biar apa? Biar efektif ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai sia-sia kita udah capek-capek nih dapetin traffic flash sale tapi teman-teman ketika sudah ada flash sale-nya tidak dioptimalkan gitu ya, tidak di-sharekan segala macam. Nah, kalau buat teman-teman marketing nih ketika ada flash sale udah tinggal santai-santai aja, sebenarnya udah traffic udah dapat kita tuh gitu ya. Nah, ketika tanggal 5, nah ini butuh effort nih, butuh effort karena tanggal 5 tidak ada flash sale, tidak ada apapun ya. Campaign sih ada lah, campaign pasti ya karena berjalannya 1 minggu. Terus flash voucher juga ada gitu ya. Cuman apa yang mesti kita lakukan ketika misalkan memang tidak ada traffic lebih dari flash sale gitu ya. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Otomatis yang buat dapetin traffic itu di produk serupanya kita kencengin gitu. Di potensial pembelinya. Ya, semakin produknya semakin teratas, nah kita coba iklan di produk serupanya gitu. Ya biar di retargeting. Jadi dipilah-pilih ya buat produk serupa itu. Nah, terus kata kunci apa yang lebih efektif atau lebih bagus gitu ya. Tergantung posisi kita sebenarnya ya.
kita udah tahu, sama-sama seller, semua seller juga sudah tahu. Misalkan di fashion anak, kaos anak pasti lebih tinggi karena kata kunci utama. Baju anak pasti lebih tinggi karena kata kunci utama. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita mengiklankan dengan kata kunci tersebut kita akan tampil? Kan tidak, teman-teman. Kita harus bersabar dulu menunggu konversinya seimbang dengan yang tampil gitu. Ketika kompetitor kita di baik satu di 1, 2, 3, 4, dia dengan konversinya 250 per hari, kita konversinya 5 pesanan per hari, berapapun nominal bidding yang teman-teman pakai, itu tidak akan mengalahkan mereka gitu. Ya, jadi harus think smart juga gitu. Jangan sampai kita mau di tampilan pertama bidding 10.000 per klik, yang di tampilan pertama itu biddingnya hanya 250 perak per klik gitu ya. Dan itu suatu kebodohan, teman-teman. Logikanya gini, kalau misalkan Shopee menyewakan slot ya, menyewakan tempat, mau dikasih ke yang laku atau mau dikasih ke yang tidak laku? Pasti dikasih ke yang laku ya, meskipun misalkan biaya sewanya itu 250 perak, daripada dikasih ke yang 5 pesanan per hari tapi biaya sewanya dia berani 10.000, misalkan biaya biddingnya, Shopee itu nggak akan ngasih seperti itu ya. Karena yang mereka pikirkan juga apakah produk yang ditampilkan itu punya relevansi ke konversinya yang lebih besar atau tidak. Nah, itu kan terujinya dengan konversi gitu. Nah, ketika konversi semakin tinggi, otomatis posisi iklan teman-teman juga akan semakin naik. Nah, ketika udah seimbang, nah baru digas dan dihajar kompetitornya gitu. Jangan dikasih jarak ya, jangan dikasih jarak. Kenapa jangan dikasih jarak? Nah, teman-teman yang harus lakukan biar teman-teman dapat traffic yang sempurna gitu ya, biar teman-teman dapat traffic sempurna, yang harus teman-teman wajib lakukan, saran saya, ini flash sale toko itu di entry tiap hari ya. Di entry tiap hari itu, lihat tuh, saya di entry powerful tiap hari tanpa memang ada beberapa sih yang kelewat gitu ya. Cuman ketika hari ini buat ngentry buat flash voucher di besok, buat flash sale toko saya di besok hari, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya gitu. Jadi selama 30 hari itu powerful tuh. Jadi tidak ada celah untuk teman-teman tidak mendapatkan flash sale Shopee gitu ya. Jadi setiap minggunya teman-teman pasti punya jatah flash sale Shopee kalau misalkan teman-teman entry flash sale toko saya. Jadi di sini kan tidak ada ruginya juga kan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada 50 produk, mau produk yang manapun ya, biar enggak jadi bingung, produk apapun yang penting satu aja, jangan banyak-banyak. Jadi kan flash sale tuh tiap hari tuh flash sale toko saya tuh 3 slot tuh. Jam 12 malam, jam 12 malam sampai jam 12 siang kalau nggak salah ya. Nah, itu satu produk, terus berikutnya satu produk lagi, berikutnya satu produk lagi. Satu hari itu full kan ya, terisi semua. Dan hari berikutnya pun sama, lakukan itu setiap hari gitu. Jadi ketika kita udah effort buat flash sale toko saya, otomatis kita dapat hadiah tuh flash sale Shopee gitu. Karena tidak ada celah untuk kita kelewat mendapatkan flash sale Shopee. Nah, itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai beranggapan flash sale toko saya memang nggak ada trafiknya. Iya, flash sale toko itu nggak akan dapat traffic ya. Flash sale toko itu tidak akan pernah dapat traffic ya, teman-teman. Sekali lagi ya, untuk entry flash sale toko tidak akan pernah dapat traffic ya, karena flash sale tokonya itu hanya ditampilkan di toko kita. Cuman itu sebuah strategi untuk menjerat pembeli ketika visit ke toko kita gitu ya. Jadi ketika pembeli sudah visit ke toko kita, lihat yang flash sale ya, flash sale toko itu kan lebih tertarik. Dan flash sale toko itu kan tampilnya di paling depan tuh ya, di paling atas. Terus kamu mungkin suka gitu ya. Otomatis ketika barang yang tidak tampil, misalkan produk teman-teman ada 60, misalkan ada 120, ada 500, misalkan ketika produk yang tidak tampil, itu tampil langsung di posisi atas di dalam toko kita.
gitu ya. Tapi untuk mendatangkan traffic memang tidak gitu. Tapi untuk menjerat traffic yang masuk itu efektif gitu ya. Nah, makanya flash sale toko ini penting teman-teman jalankan, jangan bosan gitu. Jangan bosan. Yang pasti sih dari dari harga diskon ya, harga coret, teman-teman tinggal kurangi 1% aja. Gak usah mikir-mikir misalkan harus 5%, 2%, harus seperti apa, 1%, 1%, 1% aja ya. Terus ketika dapat flash sale Shopee, yang perlu teman-teman lakukan, judul jangan sampai mengandung kata-kata best seller, terus best sale, terus sale, terus big promo gitu ya, di judul flash sale-nya ya, bukan di judul produk. Di judul flash sale-nya jangan mengandung kata-kata seperti itu gitu ya. Saya kasih sampel deh. Nah, ini flash sale Shopee. Nah, namanya itu tuh ya. Di namanya kaos salur anak laki-laki dan perempuan. Nah, di sininya jangan sampai mengandung kata-kata best seller atau jangan sampai mengandung kata-kata marketing lah ibaratnya ya. Jadi sesuai aja, pendek, padat gitu. Misalkan kaos pria, udah aja kaos pria misalkan ya. Terus kaos perempuan atau legging perempuan dan segala macamnya. Jangan sampai mengandung-andung kata-kata marketing dari sininya ini, karena bisa ditolak. Terus di sini juga di covernya juga yang perlu teman-teman, backgroundnya harus putih seperti ini. Kalau produk saya kan di sini ininya ada backgroundnya warna coklat ya. Kalau di sini harus warna putih. Jadi siapin juga ininya warna putih nih. Ya, warna putih. Terus 300 ini nih. Ukuran filenya 300k ya, PNG. Terus ukuran gambarnya 800 kali 800 pixel. Ya, dibuatnya seperti itu. Jadi ketika dapat ini jangan disia-siain nih. Ya. Terus ini juga pastikan produk kita itu kita tahu price-nya berapa. Jadi harga coretnya berapa, tinggal dikurangi 1% aja. Itu mau 2%, 3% monggo ya. Yang pasti sih jangan sampai ketika harganya sudah harga coret 25.000, teman-teman daftar flash sale-nya 25.000 juga. Ya, atau kurang dari 1%, misalkan 24.950 gitu ya. Nah, itu bakal tidak disetujui gitu ya. Jadi harus diperhatikan ketika dapat flash sale itu kita dapat capek-capek nih jatah, tapi teman-teman tidak optimalkan dengan baik. Nah, itu salah juga. Ya, harus selaras keseluruhannya. Jadi dari step-step di promosi saya nih, di promosi saya. Nah, ini step-step di promosi saya itu harus terintegrasi lah ibaratnya ya. Jadi kita harus tahu momen trafiknya kapan, kita harus tahu pakai ininya kapan gitu ya. Jadi supaya lebih efektif apa yang dilakukan teman-teman. Raja trafik itu di sini ya. Raja trafik di sini di event ini. Nah, raja konversi untuk membuat konversi di sini. Ya. Raja konversi di sini nih. Jadi tool-tool ini untuk meningkatkan pesanan tuh. Di sini kan udah dikasih tahu nih ya. Jadi teman-teman gak harus mikir panjang lebar segala macam lah ya. Di sini event Shopee otomatis traffic bakal ada. Terus di sini tingkatkan pesanan dengan promo. Nah, ini untuk meningkatkan pesanan tuh betul gitu. Terus di sini tingkatkan kunjungan ke toko. Nah, kemarin di video sebelumnya sudah saya jelasin ya. Di tool-tool ini tingkatkan kunjungan dengan toko. Nah, ini tinggal hanya mengikuti tool-tool yang di sini aja. Diselaraskan dengan event, diselaraskan dengan ini, diselaraskan dengan apa yang teman-teman lakukan di dalam toko dari sisi operasional ataupun dari sisi marketingnya gitu. Ya, paling itu aja. Sekian dulu video breakdown di bulan Oktober ini ya, penjualan di bulan Oktober. Untuk video selanjutnya saya bikin beberapa tahapan simple ya. Jadi buat para pemula sampai yang paling mahir
itu ada tahapannya. Tahapannya seperti apa, bagaimana cara bikin voucher toko, bagaimana cara bikin paket diskon, bagaimana cara bikin combo hemat. Itu nanti saya buat videonya. Cuman buat teman-teman yang sudah lama di Shopee juga bisa tiru caranya ya, bisa tiru caranya. Terlebih ini saya maksudkan untuk para pemula. Nanti di cover produknya, di cover videonya juga saya peruntukan untuk siapanya jelas, untuk pemula kah, untuk yang sudah berjalan kah gitu ya. Itu jelas. Nanti kalau misalkan teman-teman menemukan konten yang memang tidak sesuai dengan teman-teman butuhkan, itu bisa cukup di like aja dan di skip gitu ya. Tapi ini saya maksudkan untuk para seller yang mau masuk ke Shopee, yang mau berubah ke Shopee dari misalkan TikTok Shop yang memang sudah saat ini masih tutup, mau beralih ke Shopee, jangan takut. Jangan sampai ada pikiran bahwa di Shopee itu susah, di Lazada itu susah, di Tokopedia itu susah, atau di Amazon itu susah. Sebenarnya simpel teman-teman. Saya kasih tip buat cara teman-teman pinter banget, jadi pinter banget buat ngebaca atau mengoperasikan sebuah platform gitu ya. Nah, saya kasih tip nih bentar ya. Contohnya kita masuk ke sini misalkan. Ya, terus seller center, masuk ke seller center. Kalau kita misalkan melihat pertama kali ya, melihat pertama kali seller center seperti ini misalkan. Bentar. Nah, melihat pertama kali seller center seperti ini ya, otomatis di pikiran yang baru join di Shopee atau baru masuk ke Shopee, ini saya bingung. Saya nggak bisa main di Shopee. Di sini aja udah saya kebingungan, sudah bingung. Terus masuk ke Lazada sama, lebih bingung. Masuk ke Tokopedia sama, bingung juga ya. Nah, yang perlu teman-teman lakukan pertama kali ketika misalkan membaca tool atau membaca apa aja di platform tersebut, teman-teman buka satu-satu. Ya, poin intinya itu, buka satu-satu. Pengiriman, ini pengiriman apa, berarti yang berhubungan dengan pengiriman ada di sini. Terus pengiriman saya itu masuk kemana, diklik aja. Terus pesanan apa, itu apa, oh ini pesanan saya. Terus ini pembatalan, ini pengembalian. Terus produk saya, tambahkan produk baru, pelanggaran produk, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Buka satu-satu sampai ke bagian bawah. Nah, disitulah teman-teman bisa menguasai sistem gitu ya. Jadi jangan sampai kalau misalkan hanya melihat langsung tampilan seperti ini pusing, ya bakal pusing karena teman-teman tidak melakukan apa-apa ya. Saya pun sama ketika membaca sebuah peta bingung ya. Nah, ketika kita telusuri itu kan mudah sebenarnya. Ini pun sama. Even ini teman-teman mau di platform manapun sama, cara belajar sistem itu seperti itu. Jadi kalau saya mau diajak ke sistem apapun, ataupun misalkan bekerja di perusahaan manapun, berganti-ganti sistem, itu saya paling mudah cepet mengerti. Karena saya buka dulu satu-satu, ini fungsinya apa, ini fungsinya apa, ini fungsinya apa, ini fungsinya apa, ini fungsinya apa. Nah, ketika masuk itu akan smooth jalannya. Semua sistem pun bakal dilahap. Entah apapun sistemnya. Mau sistem perbankan, mau sistem gudang, mau sistem pengiriman barang, itu bakal mudah teman-teman kuasai kalau misalkan pola belajarnya seperti itu ya. Seperti yang saya paparkan tadi, cukup dibuka satu-satu, itu akan bakal mempermudah teman-teman menguasai sistem tersebut gitu. Tapi kalau misalkan dilihat langsung oleh mata blak sistemnya, bingung ya, bakal bingung gitu karena tidak pernah melakukan apa-apa. Makanya itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-share juga video ini karena banyak banget UMKM yang baru lahir ataupun buat teman-teman dropshipper dan teman-teman seller yang masih kecil-kecil butuh banget informasi yang penting ini ya. Jangan lupa share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.